Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Munir TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bahas tentang settingan sebuah access point TotoLink CP300, sebuah access point yang saat ini banyak digemari oleh para pengguna WiFi, terutama para pengusaha hotspot WiFi skala kecil dan menengah. Sangat simpel, instalasinya sangat simpel dan punya kemampuan yang cukup lumayan untuk digunakan dalam jaringan hotspot WiFi. Jangkauannya di atas 100 meter dalam jangkauan range WiFi, baik digunakan sebagai indoor maupun digunakan sebagai outdoor. Dan pada kesempatan ini sekarang sudah nyala dan coba untuk melihat secara dekat. Oke, ini adalah banyak instalasi, ada HWB 3535, kemudian DW920 dan MR3420, kemudian ada switch juga, ada sebuah TotoLink MR3020 posko di sini. Kemudian ada sebuah OpenWRT dari Vodafone yang digunakan oleh tetangga sebelah untuk usaha software juga. Ini adalah akses point dari TotoLink CP300. Nampaknya sangat sederhana, simple. Kita akan lakukan settingan TotoLink CP300 sebagai akses point dan perhatikan hal-hal penting yang perlu disetting sehingga speednya bisa menjangkau dan sesuai dengan keinginan dan real sesuai dengan speed BTS. Oke, simak settingan berikut ini. Sahabatku semua, apa kabar? Semoga sehat, berlimpah rezeki dan beraktivitas sesuai dengan yang direncanakan. Pada video kali ini kita akan melakukan settingan access point dari TotoLink CP300. Jadi CP300 TotoLink yang sebelumnya kita sudah melakukan settingan klien, dan saat ini kita akan melakukan settingan access point untuk pancaran WiFi hotspot kita, dan sekaligus kita akan melakukan uji coba bagaimana performanya dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Oke, sekarang sudah terkoneksi dengan LAN TotoLink CP300. Ini adalah SSID-nya. Kita coba koneksi dengan LAN dulu dan kita buat IP manual Open Network and Sharing ini. Kita klik Local Area Networking dan kita klik Properties. Masuk lagi ke Internet Protocol versi 4 ini dan kita use the following IP address untuk membuat IP secara manual, karena IP addressnya adalah 192.168.1.1, sehingga kita buat saja .1.10. range IP nya bisa 2 sampai 254. Oke, itu saja. Kita klik OK dan kita akan masuk ke IP nya 192.168.1.1 dan kita klik enter. Oke, sahabat Munir TV, ini adalah user login untuk masuk ke halaman administrator dan kita akan melakukan setting. Untuk default user login-nya, username-nya adalah admin dan password-nya adalah admin. Untuk melihat informasi user login, Anda bisa melihat di bagian belakang dari device TotoLink CP300 ini. Oke, kita masukkan admin dulu dan passwordnya admin lagi dan kita klik login. Iya, sekarang sudah berada di halaman depan. Informasi dari TotoLink CP300, bandnya 2,4 GHz dengan protokol B, G, dan N. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang B, G, dan N ini, bagaimana besar transfer rate-nya. Kemudian informasi untuk DHCP-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya secara otomatis. Kemudian TotoLink CP300 ini versi 2.0.4. Oke, CPU load-nya 11% dan RAM-nya baru 31%. Itu informasinya. Dan yang paling penting, kita akan masuk ke operation mode. Operation mode ini ada 4. Repeater,
access point, WISP, dan klien. Repeater ini dia berperan sebagai extender. Kita akan mengambil sinyal dengan jarak tertentu dan kita akan memancarkan kembali. Jadi mengambil sinyal WiFi dan memancarkan. Yang kedua adalah access point. Access point ini untuk memancarkan sinyal WiFi dari hotspot kita. Yang ketiga adalah wireless internet service provider. Ini untuk mengambil sinyal WiFi juga dan bisa memancarkan dalam kelompok yang besar. Jadi multi user bisa disetting. Nanti kita akan melakukan settingan WISP ini untuk multi user, mengambil sinyal WiFi, kita masukkan ke dalam mikrotik dan kita pancarkan kembali. Oke, untuk mode klien ini mengambil sinyal WiFi tapi tidak dipancarkan karena tidak ada sumber SSID-nya, atau ambil WiFi dan di outputnya lewat LAN. Oke, sekarang kita settingan access point dulu dan kita klik next. Kita mengganti nama SSID ini atau nama WiFi-nya menjadi @algi4 saja. Oke. Untuk broadcast SSID-nya oke. Jika kita mau menghilangkan SSID juga bisa. Kemudian passwordnya tidak perlu karena kita akan menghubungkan dengan mikrotik. Untuk protokolnya kita bisa mengadakan limit klien. Nah, limit klien secara bawaan totaling ini bisa sampai 3-64 limit kliennya, sampai 64. Di sini secara defaultnya adalah 32. Dan kita juga bisa melakukan limit. Nah, di sini kita klik limit 802.1 autentikasi ini. Ada juga pengaturan radius service IP address. Nah, ini tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah kita bisa mengatur downloadnya, uploadnya, dan user yang terhubung sekaligus. Nah, namun dalam prakteknya totaling bisa mencakup 10 user aktif secara bersamaan itu maksimal. Bisa di atas 10 sampai 32, tapi tidak maksimal. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, kita tempatkan 32 saja, namun penggunaannya di antara 10 ke bawah itu lebih maksimal. Dan kita klik finish. Sahabat Munir TV, itu settingan praktis dari Totalink CP300 dalam mode access point dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kualitas WiFi dari usaha hotspot WiFi. Oke, kita masih menunggu loadnya dan kita lihat apakah algi4 nya sudah muncul. Sahabatku semua, ini masih terhubung dengan LAN. Oke, LAN. Oke, sudah tersambung kembali. Kita refresh dulu. Oke, kita akan masuk lagi admin dan klik login. Oke, itu untuk settingan access point-nya. Sekarang algi4 ini adalah access point dari Totalink. Jadi kita akan coba untuk menghubungkan ke dalam mikrotik dan kita coba untuk online nanti setelah kita melakukan perubahan admin. Itu yang paling penting. Kemudian pada menu networking ada menu LAN, kita bisa melakukan settingan LAN di sini. Namun pada video kali ini kita langsung coba untuk melakukan perubahan LAN. LAN yang akan kita input adalah 10.10.10.9 misalnya. Terserah sahabat Munir TV semua. Dan yang paling penting ini subnet masknya adalah 0.0.0.
default gateway-nya kita bisa masukkan ke dalam default gateway dari MikroTik, yaitu 10.10.10.1. Ini adalah default gateway dari MikroTik. Oke, ini tidak perlu dirubah, DHCP-nya sebagai klien tetap. Oke, dan kita klik apply. Akan tercentang beberapa menit, dan kita akan merubah lagi di sini untuk masuk ke IP-nya. Jadi kita menunggu koneksinya. Oke, masih mengidentifikasi. Kita merubah IP di sini agar bisa terkoneksi karena kita sudah melakukan IP secara manual. Oke, 10.10.10.8 misalnya. 0.0, dan di sini kita rengkan satu angka saja, 10.10.10.11. Oke, itu agar bisa masuk saja. Oke sahabat, sekarang sudah 10.10.10.9 dan kita klik reload, maka bisa langsung masuk karena IP-nya kita sudah rubah. Oke, sukses untuk login ke 10.10.10.9. Oke, kita masukkan lagi admin. Ke admin dan login. Itu untuk perubahan settingan access point dan perubahan sedikit perubahan. Dan kita lihat wirelessnya. Pada menu basic ini kita bisa menghilangkan dan menampilkan SSID-nya. Advanced setting, pada advanced setting ini kita bisa setting pada 2,4 GHz N, B, G atau N saja, terserah sahabat Munir TV. Namun pada settingan kali ini kita pakai N saja untuk jangkauannya. Kita harapkan jangkauan yang lebih jauh. Dan kontrol sideband ini, channel width-nya 20, kontrol sideband termasuk channel number ini auto saja. Kemudian broadcast SSID harus enable, kalau disable wifi-nya tidak akan ada. Oke, 2,4 GHz N dan 20 MHz pada channel width, supaya agak menyempit pancaran sinyalnya, tidak terlalu lebar dan menurunkan kualitas atau jarak dari wifi. Oke, untuk proteksinya enable saja. Yang lain yang tidak perlu diotak-atik. Oke, dan kita klik apply. Oke, itu settingan untuk advance, dan di sini juga kita bisa melakukan WDS-nya di disable saja. Access control, pada menu access control ini kita bisa mengontrol dan memblok MAC address yang terhubung. Namun karena kita tidak perlu mengotak-atik di sini, dan WPS setting. Oke. Oke sahabatku semua, yang paling penting kita akan merubah pada sistem. Ada beberapa hal yang penting yang dirubah. Ini misalnya kita mengupgrade firmware-nya ada di sini. Kemudian time zone-nya perlu diatur sesuai dengan zona waktu Indonesianya, apakah Timur Tengah ataupun Indonesia Barat, di antara plus GMT plus 7, 8, dan 9. Dan pada kesempatan ini kita setting sesuai dengan zona Indonesia bagian timur, yaitu GMT plus 9 di sini. Oke, di plus 9 ya, di sini.
Tokyo dan Indonesia bagian timur. Kemudian kita klik play juga. Ini pengaturan waktu secara otomatis untuk zona waktu Indonesianya. Oke, ini kenapa penting? Agar menyesuaikan dan router bisa bekerja secara otomatis. Yang berikut adalah password setting. Password setting ini kita bisa melakukan perubahan password dan username-nya tetap admin. Kemudian kita rubah username yang baru, misalnya admin. Kita buat password juga sesuai dengan yang diinginkan. Admin 123, admin 123. Oke, dan kita klik apply. Dan router akan melakukan, ya, sekarang sudah selesai settingannya, dan kita akan coba untuk menyambungkan ke sumber internet untuk kita coba speednya. Sebelumnya kita kembalikan dulu yang manual tadi, IP manual tadi. Kita kembalikan ke otomatis. Pada saat kita menghubungkan access point akan terdeteksi secara otomatis. Kita kembalikan di abstain and IP address automatic. Oke, oke, dan kita close. Sekarang kita coba untuk melakukan online. Oke sahabatku semua, sekarang LAN-nya sudah dilepas dan AdAlgi 4 dari Totolink tadi kita sudah bisa sambungkan, dan sambungan koneksinya lewat Mikrotik, dan kita akan coba login. Kita hubungkan dulu dengan AdAlgi 4 SSID dari Totolink tadi. Oke, kita coba lihat statusnya apakah terhubung. Ya, terhubung dengan IP dari Totolink dan sumber internetnya adalah Huawei. Oke, apakah terhubung dengan sahabat Monet TV, sekarang terhubung dengan AdAlgi 4 dan terhubung dengan Mikrotik menggunakan Mikrotik RB450, dan kita coba untuk online. Kita coba untuk masuk online, apakah bisa? Oke, ini AdAlgi 4 ini kurang lebih sudah ditempatkan di depan rumah, kurang lebih 15 meter, dan ternyata masih full sinyal, full bar. Dan kita coba untuk masuk speed testnya. Kita menggunakan speed test Ookla. Kita coba untuk speed test. Ya, sahabat, Anda bisa melihat ini masih terhubung dengan AdAlgi 4 dengan sinyal langsung dari BTS tanpa menggunakan antena. Terhubung dengan AdAlgi 4 SSID dari Totolink CP300 tadi di atas 25 juga. Oke, ini adalah settingan dari Totolink CP300. Oke, kita tes lagi yang kedua, sahabatku semua. Pingnya masih tinggi. Oke, download sekarang tembus 36 Mbps, 37, 38, ya 40 Mbps download. Oke, 40,90.
Ini speed yang kedua dan kita akan tes yang ketiga lagi. Oke sahabat, kita tes yang terakhir untuk ETH Algae 4 ini. Akses point dari TP-Link Totolink CP300 dengan jarak kurang lebih 15 meter dari sini, kita gantung di luar. Oke, performanya sudah mulai menyesuaikan dan hasil speednya luar biasa. Ini menggunakan WiFi ETH Algae 4 dari Totolink CP300 ini. Oke, unduhannya masih di atas 40,44 sekarang, dan kita lihat unggahan atau uploadnya. Oke, masih tembus 28. Sudah luar biasa. Jika kita menggunakan handphone juga masih lebih besar dari akses point ini. Oke sahabatku semua, semoga bermanfaat. Pilihan tergantung pada sahabat semua, dan untuk usaha hotspot WiFi dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam settingan akses point. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.